Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan membahas materi tentang filsafat ekonomi Islam dalam harta dan kepemilikan. Dengan anggota kelompok Alifa Awalna Putri dengan NIM 2016010120 dan Anissa Jannah dengan NIM 2016010073. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Jannah dengan NIM 2016010073. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang definisi harta dan definisi kepemilikan. Untuk poin pertama yang akan saya jelaskan yaitu tentang definisi harta. Definisi dari harta ini terbagi menjadi dua, yaitu harta secara etimologi dan harta secara terminologi. Yang pertama, harta secara etimologi. Secara etimologis, di dalam bahasa Arab, harta disebut al-mal, yang berasal dari kata mala yamulu mailan, yang berarti condong, cenderung, miring atau berpaling dari tengah ke salah satu sisi. Dan harta sendiri berarti kekayaan, properti, aset, barang, atau arti sejenisnya. Dan al-mal diartikan sebagai segala sesuatu yang menyenangkan manusia dan mereka pelihara, baik dalam bentuk materi maupun dalam bentuk manfaat. Secara umum dikatakan bahwa harta dalam pandangan Al-Quran adalah segala sesuatu yang disenangi manusia seperti emas, perak, kuda pilihan, hewan ternak, sawah, ladang, dan lain sebagainya. Jadi, dapat disimpulkan bahwa harta secara etimologi adalah suatu benda yang mempunyai nilai atau manfaat maupun nilai estetika yang jika memperolehnya atau memilikinya dibutuhkan asbab, daya, dan upayanya. Selanjutnya, harta secara terminologi. Secara terminologi, harta dikemukakan oleh beberapa para ahli. Yang pertama yaitu menurut ulama Hanafiyah. Mazhab Hanafiyah mendefinisikan harta sebagai segala sesuatu yang dapat diambil, disimpan, dan dapat dimanfaatkan. Yang kedua, harta menurut jumhur fuqaha atau selain Hanafiyah. Menurut jumhur fuqaha, harta adalah segala sesuatu yang bernilai dan jika rusak maka orang yang merusaknya mesti mengganti. Selanjutnya saya akan menjelaskan dasar hukum dari harta. Banyak ayat Al-Quran yang menjelaskan dasar hukum dari harta ini. Salah satunya terdapat di dalam surah Ali Imran ayat 14 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarah والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب, yang artinya dijadikan terasa indah dalam pandangan manusia cinta terhadap apa yang diinginkan, berupa perempuan-perempuan, anak-anak, harta benda yang bertumpuk dalam bentuk emas dan perak, kuda pilihan, hewan ternak, dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia dan di sisi Allah, tempatlah kembali yang baik. Kemudian terdapat di dalam surah Al-Kahfi ayat 46 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Al-malu wal-banuna zinatul hayatid dunya wal baqiyatus salihati khairun 'inda rabbika thawaban wa khairun amala, yang artinya harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia, tetapi amal kebajikan yang terus-menerus adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan. Baik, poin kedua yang akan saya jelaskan yaitu definisi kepemilikan. Kepemilikan di dalam bahasa Arab disebut al-milik atau al-milkiyah, bentukan dari kata malaka, yamliku, malkan wa mulkan wa milkan. Secara bahasa, al-milik berarti pemilikan atas suatu harta benda dan kewenangan bertindak secara bebas terhadapnya. Di dalam ensiklopedia Wikipedia, al-milikiyah atau al-milik dapat diartikan sebagai ownership,
yaitu fakta atau status dari pemilikan eksklusif atau kendali atas suatu kekayaan. Kepemilikan ini dijelaskan di dalam surah Al-Hadid ayat 7 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aminu billahi wa rasulihi wa anfiqu mimma ja'alakum mustakhlafina fihi فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير, yang artinya, berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya dan infakkanlah di jalan Allah sebagian dari harta yang Dia telah menjadikan kamu sebagai penguasaannya atau amanah. Maka orang-orang yang beriman di antara kamu dan menginfakkan hartanya di jalan Allah memperoleh pahala yang besar. Jadi dapat kita simpulkan bahwa kepemilikan tidak lain adalah izin syar'i untuk memanfaatkan suatu harta, dan izin ini berlaku atas harta berupa barang ataupun jasa. Selanjutnya, bentuk-bentuk harta dan kepemilikan dalam Islam. Yang pertama, harta mutakawim dan ghair al-mutakawim. Harta mutakawim itu setiap yang digenggam secara nyata dan dibolehkan oleh syara. Sedangkan harta ghair al-mutakawim itu kebalikan dari harta al-mutakawim, itu setiap sesuatu yang belum digenggam secara nyata. Yang kedua, mal mankul dan mal ghair mankul. Harta mankul itu segala macam sesuatu yang dapat dipindahkan dan dapat diubah dari tempat satu ke tempat yang lainnya. Yang selanjutnya, harta ghair al-mankul, segala sesuatu yang tetap yang tidak mungkin dipindahkan. Yang ketiga, mal mithli dan mal kimi. Harta mithli, harta yang dimiliki persamaan dan kesetaraan di pasar. Sedangkan harta kimi itu harta yang tidak mempunyai persamaan di pasar, tetapi ada perbedaan menurut kebiasaan antar kesatuannya pada nilai. Yang keempat, mal istila dan mal istimal. Mal istila yaitu harta yang tidak mungkin dinikmati manfaatnya kecuali dengan menghabiskan zatnya. Sedangkan harta istimal yaitu harta yang digunakan berulang kali. Yang keenam, mal aini dan mal naf'i. Mal aini benda yang memiliki nilai dan bentuk berwujud. Sedangkan mal an-naf'i itu arat yang berangsur-angsur tumbuh menurut perkembangan masa dan tidak berwujud serta tidak dapat disimpan. Yang ke-7, mal mamluk, mubah dan mahjur. Harta mamluk yaitu harta yang sudah dimiliki. Sedangkan harta mubah yaitu sesuatu yang pada asalnya bukan milik seseorang. Dan harta mahjur yaitu sesuatu yang tidak dibolehkan memiliki sendiri dan memberikan pada orang lain. Yang ke-8, harta yang dapat dibagi dan harta yang tidak dapat dibagi. Yang ke-9, harta pokok dan harta hasil. Yang ke-10, malhas dan malhas yaitu harta pribadi tidak bersekutu dengan yang lain yang tidak boleh diambil manfaatnya tanpa disetujui pemilik. Harta am yaitu harta milik umum atau bersama yang boleh diambil manfaatnya secara bersama-sama. Bentuk-bentuk kepemilikan dalam Islam yaitu kepemilikan individu, kepemilikan umum, kepemilikan negara, kepemilikan mutlak, dan kepemilikan relatif.
Adapun fungsi harta dalam Islam yaitu harta berfungsi untuk menyempurnakan pelaksanaan ibadah khas atau mahdah, untuk menyelaraskan atau menyeimbangkan antara kehidupan dunia dan akhirat, meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah, untuk menumbuhkan silaturahmi karena adanya perbedaan dan keperluan. Sekian penjelasan materi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.